Shalom jemaat Tuhan. Tidak terasa saudara-saudara bahwa hari ini sudah minggu yang pertama di bulan Februari. Waktu berjalan begitu cepat saudara-saudara sekalian, dan saya percaya seiring dengan waktu yang berjalan begitu cepat, maka kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu juga tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Dengan adanya perjamuan suci, saya akan memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, nyawa jadi tebusan. Nyawa jadi tebusan. Kita buka di dalam Injil Matius 20. Injil Matius pasal 20, kita akan baca ayat 20 hingga ayat 28 bergantian dengan mengikuti tanda baca dan tidak usah harus kejar-kejaran. Kami mengundang jemaat Allah mari bangkit berdiri, kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat 20, jemaat Tuhan baca 21 bergantian sampai 24. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Silakan. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku menyenangkan kamu, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak dapat memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa perintah-perintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan sisi dan membesar-besarkan Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terbuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama-sama ayat 28, 23. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman untuk perjamuan asa yang kudus pada pagi hari ini. Dengan adanya kita sudah berada pada minggu yang pertama di bulan Februari 2022. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita tahu bersama bahwa ke-12 murid Yesus adalah murid pilihan. Yang dipilih oleh Yesus itu yang terdiri dari berbagai-bagai profesi hidup. Tetapi pada pembacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan katakan ada 2 orang ibu datang menghadap Yesus dengan sebuah permintaan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini permintaan ini bukan permintaan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Karena permintaan kedua ibu ini, firman Tuhan katakan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20 bagian B katakan, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah. Saudara perhatikan, berilah perintah. Jadi ini bukannya permohonan, tetapi meminta perintah. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya kekuasaan, otoritas Yesus itu berbeda dengan otoritas kita manusia. Tetapi ini kedua ibu ini minta perintah supaya Yesus memerintahkan kedua anak mereka, yaitulah Yakobus dan Yohanes, ketika berada di surga, biar mereka berada satu di sisi kanan, satu di sisi
hanya karena anugerah Tuhan. Selamat aja udah luar biasa. Apalagi sangat jauh sekali ini permintaan. Sebuah perintah dimintakan kepada Yesus supaya kedua anakku itu duduk, yang satu duduk di sebelah kiri, yang satu duduk di sebelah kanan. Coba kita buka Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35. Ayat ini berkata, lalu ini anak-anaknya sendiri, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Kami harap supaya Guru Yesus kabulkan permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Ayat yang ke-37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu. Luar biasa. Perkenankan kami duduk di dalam kemuliaan-Mu, Pak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Perkenankan kami duduk dalam kemuliaan Tuhan kelak. Artinya ketika kita masuk surga. Luar biasa, ini permintaan tidak relevan dengan adanya keinginan Yesus. Yesus menjawab doa kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Bukan Yesus menjawab doa kita sesuai dengan maunya kita. Makanya saya sering berdoa, saya selalu berdoa, Tuhan lebih tahu dari apa yang aku tahu. Yang aku tahu, yang saudara tahu, yang kita tahu, apa yang kita lihat di depan mata kita. Tetapi di depannya, di luar akal sehat kita, kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi nanti, apa yang terjadi besok pun kita tidak tahu. Sedang jemaat Tuhan yang saya kasihi, ini permintaan yang mengatur Tuhan, tidak meminta sesuai dengan kemauannya Tuhan. Jemaat Tuhan, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Tuhan Yesus Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia selalu menjawab doa kita, tetapi yang relevan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak semau-mau kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan terkadang jawaban doa itu tidak seperti apa yang kita minta. Bahkan kenyataan hidup kita kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Di sini jemaat Tuhan yang saya kasihi, Yesus katakan dengan lemah lembut, Yesus katakan, kamu gak bakal bisa minum cawan yang aku minum. Ayatnya masih di dalam Injil Markus. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Istilahnya gini loh, bahasa sehari-hari. Kamu gak ngerti ya? Permintaan kamu kok kamu gak ngerti? Dalam tanda kutip, itu untuk permintaan. Sebuah kedudukan di surga itu bukan atas keinginan manusia. Bukan atas keinginan kita manusia. Untuk mendapatkan sebuah kedudukan di surga. Udah masuk surga aja udah bagus. Amin. Masuk surga aja udah bagus, saudara-saudara ya. Sudah luar biasa. Ini minta kedudukan. Duduk lagi di samping kiri kanannya. Luar biasa ini permintaan. Ya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus katakan kamu gak ngerti apa yang kamu minta. Dalam arti, tidak tahukah kita bahwa kita itu manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang penuh dengan kesalahan. Masih ngatur Yesus juga, saudara-saudara ya. Haleluya. Jadi pelajaran bagi kita semua ya. Puji Tuhan. Tetapi mereka katakan, iya, kami bisa minum cawan yang diminum oleh Yesus. Coba saudara, cawan yang punya racun. Andaikan Yakobus dan Yohanes sekarang ini, dia katakan di depan Yesus, di depan kita semua, kamu mau minum cawan yang diminum oleh Yesus? Mau katanya. Dikasih minum racun, dicekokin racun, mau. Yesus aja mati, saudara-saudara. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Ketika dikasih minum racun, ya,
kolaps saudara. Belum lama ini di layar televisi ada orang yang meninggal daerah Jawa Tengah karena minum miras oplosan. Miras oplosan aja bisa mati. Betapa sombongnya ini Yakobus dan Yohanes ini. Dapatkah kamu minum? Calon yang minum bisa katanya. Dapat katanya. Oke, kata Tuhan. Memang kamu akan minum itu. Dalam arti bukan racun yang seperti racun yang diminum oleh Yesus. Asam yang diminum oleh Yesus itu. Tetapi masalah persoalan, pencobaan, masalah hidup, tekanan hidup, sakit penyakit, itu adalah bagian dari salib. Tetapi untuk soal minuman yang racun cawan yang diminum oleh Yesus, saya rasa tidak ada satu manusia yang bisa. Itu sombong-sombongnya Yakobus dan Yohanes itu dan orang tuanya. Maka itu murid-muridnya marah. Yang ke-10 murid itu marah kepada Yakobus dan kepada Yohanes itu. Aduh, sombong-sombongnya kamu seperti itu. Kok bisa sih kamu ngatur guru? Gitu kan? Kalau mungkin dibahasakan sehari-hari. Kok kamu meminta sesuatu yang tidak mungkin? Kok kamu minta sesuatu yang tidak pantas untuk diminta? Soal kedudukan dalam kerajaan surga. 10 orang ini marah, saudara sekalian. Tetapi Yesus katakan ayat yang ke-25, Matius 20 berkata demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, maksudnya memanggil 10 orang itu. Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Artinya Yesus memberikan sebuah perbedaan. Kepemerintahan di dunia ini dan kepemerintahan Yesus jauh berbeda. Pemerintah di dunia ini memakai hak mereka, memimpin rakyatnya, memimpin bangsanya bisa dengan tangan besi. Begitu banyak para pejabat pemerintah yang masuk ke KPK harus sesuai dengan aturan negara kita. Orang yang korupsi harus masuk penjara. Dan firman Tuhan katakan pembesar ya memakai kekuasaan mereka dengan keras. Tetapi Yesus beda. Dengan lemah lembut, saudara sekalian, kita baca ayatnya ke-26 berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu murid-muridku, kata Yesus. Kalau untuk Tuhan, kalau soal rohani, kalau soal gereja, kalau soal keimanan, kalau soal kepemerintahan Yesus Kristus, tidak seperti itu murid-muridku, kata Yesus ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanku. Siapa yang ingin jadi besar, dia harus jadi pelayanmu. Coba saya hubungkan dengan Injil Markus tadi. Injil Markus tadi ayatnya yang ke-41 berkata demikian. Ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Oke, saya lompat ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang mau ingin jadi besar, duduk di sebelah kanan, sebelah kiri Yesus.